Hey guys, welcome back again. It's me Rivi and I'm 17. Hey, I'm 18. Dan di video kali ini, sesuai dengan judulnya, kenapa kita mudah tersinggung? Pasti kamu pernah kan ngerasa sedih, ngerasa marah karena omongan orang lain. Padahal orang itu bahkan gak terlihat mereka tuh ingin menyinggungkan kamu. Tapi kamunya aja kok yang mudah baper, kok kamu ngerasa kok nyakitin ya omongan dia, kok bikin aku sedih ya omongan dia. Padahal dia kelihatannya nggak mau membuat kamu tersinggung, tapi diri kamunya aja gitu. Nah, sebenarnya ada salah satu video aku yang udah buat seperti ini juga, tapi aku tuh belum tahu cara ngomongnya tuh gimana, aku masih bingung dengan perasaan aku, tapi sekarang aku udah tahu, yaitu kenapa sih kita mudah tersinggung. Jadi gini, ketika kita merasa ke-trigger dengan omongan orang lain, masalahnya adalah dalam diri kita, bukan orang itu. Karena bahkan orang itu gak berniat untuk men-trigger atau membuat kita tersinggung. Tapi karena ada masalah dalam diri kita yang belum selesai di masa lalu. Apa yang kita sudah alami, apa yang bikin kita pernah sedih, bikin kita sakit hati, atau bahkan trauma-trauma di masa lalu. Contohnya kalau misalnya ada seseorang yang nada bicaranya tinggi, yang suka marah-marah, itu buat kamu takut dan kamu tuh nggak berani untuk melawan mereka. Nggak berani untuk defend yourself. Karena mungkin masa kecil kamu selalu ngelihat orang tua kamu marah-marah, sampai-sampai mereka mukul misalkan, dan itu ngebuat diri kamu tuh takut. Atau mungkin ada seseorang yang ngediemin kamu, misalkan chat kamu nggak dibales, dan itu menimbulkan rasa mereka akan meninggalkan kamu. Atau ada penolakan-penolakan kecil yang membuat kamu merasa diri kamu itu belum cukup baik. Ketika di masa kecil kamu sudah melakukan segala hal untuk orang tua kamu, tapi mereka nggak pernah mengapresiasi kamu, atau mungkin itu nggak pernah cukup untuk mereka. Atau apapun yang kamu alami di masa lalu. Yang pengen aku kasih tahu adalah trigger itu sebenarnya bukan musuh. Dia itu cuma pengingat bahwa ada dalam diri kita yang belum selesai. Ketika ada rasa tersinggung dalam diri kamu, berarti itu tanda bahwa diri kamu itu minta perhatian dari kamu, bukan dari orang lain, dari kamu sendiri. Nah, jadi kalau kamu punya trauma, kamu pernah sakit hati, punya luka-luka kecil dalam diri kamu yang gak pernah kamu selesaikan, yang harus kamu lakukan adalah gently heal yourself from the pain. Karena kita gak bisa berharap agar orang lain untuk tidak mengatakan itu. Karena yang membuat kita tersinggung adalah pengalaman kita sendiri. Kita tuh pernah mengexperience yang membuat kita painful banget, dan sampai-sampai actions atau perkataan mereka mengingatkan kita ke masa itu. Jadi that's why kita ke-trigger dengan mereka. Yang bahkan maybe they don't even know. Yang bahkan mungkin mereka aja nggak tahu kalau itu membuat kita tersinggung. Aku juga pernah mengalami hal seperti itu juga. Mungkin bahkan sampai sekarang pun aku juga kadang suka tersinggung dengan perkataan atau actions orang lain karena ada di masa lalu yang membuat aku sakit. Ketika orang lain melakukan itu, aku jadi keinget masa lalu aku. Tapi bagaimana cara aku heal itu adalah aku menerima itu sebagai masa lalu yang memang kurang menyenangkan, tapi aku perlu move on. Jadi kamu gak bisa terus-terusan, kamu tuh gak bisa untuk selalu mendalami luka itu. Kamu tuh harus let that go. Menerima dan udah, biarin aja. Kamu harus heal yourself. Kamu gak bisa mengatur orang lain, mengatur pembicaraan orang lain ke kamu, actions orang lain ke kamu, karena gara-gara kamu tersinggung dengan omongan atau action mereka. Tapi yang harus kamu lakuin adalah dari diri kamu. Kamu harus nyembuhin diri kamu sendiri. Aku tahu kadang sulit untuk kita menyembuhkan luka-luka lama kita tanpa orang lain. Tapi coba deh pikirin, kalau misalnya
kamu terus-terusan menyimpan luka itu dan kamu nggak membuang itu, kamu terus menyimpan, kamu terus menggerutu dalam hati kamu, ketika kamu bertemu dengan seseorang, misalkan pasangan kamu, atau misalkan teman kamu yang berkata sesuatu, padahal mereka nggak tahu itu menyinggungkan kamu, terus kamu sakit hati sama mereka. Kamu menjauhkan mereka karena sifat atau omongan mereka yang seperti itu. Apa kamu nggak merasa kasihan sama mereka? Apa kamu nggak merasa bersalah sama mereka? Padahal mereka nggak tahu kalau itu ngebuat diri kamu tuh sakit, ngebuat diri kamu tuh sedih atau marah. Jadi terkadang ketika kita berpikir bahwa kita belum menemukan orang yang tepat atau kita belum menemukan circle yang tepat, coba ingat-ingat lagi dan bertanya kepada diri kamu, apakah benar aku yang belum bertemu dengan orang yang tepat atau aku yang belum selesai dengan masa lalu aku, jadi aku beranggapan bahwa mereka semua tuh sama dengan masa lalu aku. Jangan gara-gara masa lalu kamu belum selesai, kamu menyalahkan orang itu. Karena gak semua orang itu sama seperti masa lalu kamu. Aku tahu rasanya gimana sakitnya mungkin ya, apa yang kamu rasain, apa yang kamu rasakan di masa lalu kamu. Aku tahu kamu sakit hati, aku tahu kamu sedih karena apa yang udah pernah kamu alami. Tapi bukan berarti ketika kamu menemui orang baru itu menjadi korban kamu gitu loh. Itu menjadikan kamu harus menjauhi orang itu cuma gara-gara dia mirip dengan masa lalu kamu. Kamu berprasangka bahwa kamu dan dia akan berujung seperti masa lalu kamu juga. Kamu nggak bisa berpikiran seperti itu. Jadi makanya sebelum kamu memulai hubungan baru, sebelum kamu menemukan orang-orang yang baru, kamu harus bisa untuk meng-heal diri kamu dari masa lalu, dari trauma kamu. Karena dengan begitu, kamu akan lebih bisa menerima orang-orang baru, lebih tahu dan terbuka dengan sifat asli mereka. Kadang sebagian dari kita nggak sadar ketika kita memulai hubungan yang baru dan mereka melakukan hal-hal yang mengingatkan kita pada masa lalu dan membuat kita merasa harus menjauhkan mereka, padahal yang bermasalah adalah dalam diri kita gitu, karena kita belum menyembuhkan hati kita dari masa lalu, dari pengalaman buruk itu. Coba kalau misalkan orang itu gak pernah ada niat buat menyinggungkan atau membuat kamu sedih, atau mungkin itu adalah hal biasa bagi mereka. Maksudnya apa ya, bukan hal biasa buruk ya, tapi misalnya aja, mungkin dulu kamu pernah punya pasangan yang friendly lah, cowok kamu atau cewek kamu friendly. Nah, awalnya kamu mungkin percaya sama mereka, tapi seiring jalannya waktu, ternyata mereka selingkuh. Dan kamu percaya bahwa aku nggak mau punya pasangan yang friendly, karena aku tahu pasti mereka akan selingkuh. Nah, ketika kamu menemukan ketika kamu masuk ke hubungan baru, dan kamu baru tahu mereka itu friendly orangnya, kamu jadi menjauh dari mereka karena kamu tahu pasti ujung-ujungnya mereka akan selingkuh. Yang padahal, lingkungan cowok kamu atau cewek kamu ini adalah orang-orang yang friendly, adalah orang-orang yang ramah ke semua orang. Padahal mereka tuh baik. Bukan orang yang gampang selingkuh, padahal mereka setia. Karena kamu belum selesai dengan masa lalu kamu, dengan masalah yang kamu punya dalam hati kamu, jadi kamu beranggapan bahwa friendly itu bisa berujung selingkuh. Karena kadang kita tuh nggak sadar bahwa yang bisa men-trigger diri kita itu adalah gara-gara pengalaman kita di masa lalu, bukan gara-gara orang itu. Orang itu tuh nggak niat untuk menyinggungkan kita, membuat diri kita tuh sedih. Bahkan orang itu pun nggak tahu kalau itu membuat kita sakit hati gitu. Cuma karena kita yang belum selesai dari masa lalu, makanya kita jadi ke-trigger dengan omongan atau actions mereka. So, that's why kamu perlu perlahan-lahan untuk menyembuhkan diri kamu. Mungkin kamu pernah disakitin gara-gara kamu dibully, atau kamu pernah disakitin sama pasangan kamu, merasa dijauhi oleh teman-teman kamu. Untuk menyembuhkan diri kamu dan menerima kejadian masa lalu itu.
Dan kamu perlu memulai chapter yang baru. Gak perlu buru-buru, gak perlu, karena it takes time. Aku juga heal dari heartbreak itu kayaknya sekitar 1 tahun, mungkin. Pokoknya lama lah. Tapi dengan begitu, aku bisa memulai chapter yang baru dan aku bisa menerima orang-orang yang baru dengan sifat mereka sendiri. Lebih bisa terbuka dengan omongan dan actions mereka. Aku nggak mau keep stuck trigger cuma gara-gara aku belum menyembuhkan diri aku dari masa lalu. Oke guys, thank you for watching. Jangan lupa subscribe, like, share ke teman-teman kamu atau your family yang perlu untuk mendengarkan video ini. And don't forget to comment pengalaman apa yang pernah kamu alami atau kritik atau saran dari kamu pasti juga membantu untuk video aku lebih baik ke depannya. So, thank you. Bye-bye.